Oke. Balik lagi. Oke semua nih. Kembali lagi di Gengbang Podcast episode 15. Di sini balik lagi bersama setup baru. Ini punya setup baru nih. Setup baru dari garasi. Garage. Ya, entar mah lain. Kita muncul di platform baru ya. Iya. Yoi. Baru IGTV dulu, IGTV. Ntar habis itu TV One. iya, Terus Metro Trans TV. sama inian Metro lagi apa sih? Udah. Oke, di episode 15 ini ada Yuda, gue sendiri dan Bapak Kebot dan Bapak Guntur. dari mana kemarin? Kemarin dari New Zealand Dari loh. Moskow. Beda lagi. Beda lagi gua. Pindah ke Asia. Apa nih yang mau diceritain nih? Di episode 15 ini requestan dari follower, Cok. Oh gitu. Buat follower. Sini minumnya enggak satu ini. Episode 15 ini temanya horor. Horor. Serius. Deng. Backsound. Wah, Tinggal gua doang yang pusing editnya. ya jadi ada salah satu follower di Instagram Gengbangs Podcast. Jangan lupa di follow Gengbangs Podcast di Instagram, dan di Spotify. Spotify. Nih ntar nongolnya di GDP Gengbang nih, tonton. Oke, jadi di sini ada cerita temanya horor yang diceritain di sini persantetan ya. Jadi iya nggak sih, Cok? Santet menyantet ya kan. Santet tuh. Jadi ini orang bukan pengalaman, emang udah sampai sekarang pun katanya Masih. Itu dari kapan tuh? nggak tahu gue detailnya, dia nggak ceritain detailnya. Cuman SMK sih dia bilang sih, nggak tahu deh. ya udah lama mungkin. Lama, berkali-kali dia bilang juga. Ya gitu, dimulai aja, Pak. Mulai. Nah ini gue ceritain nih, ini di DM, ini real ya, ini gue tutupin deh. Ini nggak mau disebutin namanya nih dia. Nih, tuh. Kelihatan emang. Enggak, nih gue tunjukin baca DM gitu. Jelas ya nih. Oke nih, gue baca nih. Simak, Cok. Ya. Jadi awalnya Jadi awalnya tuh mak gue ngerasain pusing banget. Katanya kayak matanya tuh sampai mau keluar. Udah minum obat tapi nggak sembuh-sembuh berbulan-bulan. Terus sampai akhirnya pagi-pagi gue mau berangkat ngampus biasanya kan mak gue bikin sarapan nih. Ini enggak. Terus dia nangis bilang ke bapak gue katanya sakit banget, palanya nggak kuat. Nah bapak gue bingung dong. Biasanya mak gue tuh sakit nggak sampai segitunya. Akhirnya dia curiga ada yang jahatin mak gue. Terus dia nelpon adiknya suruh tanyain ke uaknya. Uak berarti apa? Kakek ya? Paman. Bukan kayak apa? Abang emak. Iya, lu punya adik nih tapi sepupu. Nah itu bapaknya itu lu panggil bapak Maya tuh Ya panggil udah, gua. pokoknya dia manggil uaknya. Terus bapak gua ada yang kata bapak dia suruh nanya ini ada yang jahatin emak gua apa enggak gitu kan. Ternyata bisa dibilang tuh bisa ada yang punya kemampuan lah gitu. Terus habis itu bapak gua disuruh cek loteng, disuruh ambil barang teluhnya. Teluh itu barang kiriman lah ya. Barang teluhnya ternyata ada. Itu. Kalau kayak gituan kan tidurnya kasurnya nggak boleh ada kolongnya. Iya. Nah salahnya tuh kasur bapak gua ada kayak papannya gitu, jadi ada kolongnya. Ya udahlah, akhirnya diambil teluhnya, ada 2 yang pas banget di atas kepalanya. Gitu. Jadi kan tidur nih, misal tidur gini. Iya. Ya di atasnya sejajar lah sejajar gitu. pala. Sejajar. Ya udah akhirnya diambil tuh teluhnya ada 2 yang satu pas banget di atas kepala emak gua, terus yang satu lagi pas di atas kepala bapak gua tidur. Ini kan seranjang ya. Iya. Berarti kiri kanan di atas. Berarti gitu ya. Di atas itu. Lanjut. Isinya rambut mayat. Terus kayak digulung kain kafan. Sama tanah kuburan digulung kain kafan juga. Ya udah akhirnya dibakar kan tuh. Terus uannya bapak gue juga bilang pas kejadian ditemuin itu dia bilang disuruh sholat apa gitu dia lupa. Terus jangan sampai tidur kalau misalkan mak gue mau tidur bapak gue jangan tidur, jadi disuruh ganti-gantian. Mungkin jagain Jagain mungkin. Ya udah akhirnya mak gue tidur. Nah pas mak gue tidur bapak gue kan juga orangnya berani banget ya. Terus dia kayak foto gitu di kamar mak gue. Akhirnya ada penampakan pocong setengah doang, mukanya nggak kelihatan, cuma hitam. Terus pas ditanya ke Ustadz di tempat cici gue kerja ternyata bener itu pocong. Nah, gak sampai di situ, beberapa hari kemudian gue ngerasa pala gue sakit, gantian nih ke orang yang ini.
seminggu nggak sembuh sampai gue cabut kuliah gara-gara nggak kuat. Terus akhirnya bapak gue ke loteng lagi dan ternyata ada dong di atas kepala tempat gue tidur. Balik lagi nih. Nah, terus itu tuh isinya paku, terus dibungkus kasa tapi dibentuk kayak pocong. Lu tau kain kasa kan? Iya, kain buat perban. Iya. Ya udah akhirnya dibakar juga. Pas dari kejadian itu gue nggak bisa tidur berhari-hari, baru bisa tidur berhari-hari bisa tidur pas abis azan subuh, jadi insomnia ya. Terus pas sebelum ditemuinnya itu gue dikencingin anjir. Kalau misalkan dikencingin kayak musang itu kan pasti ada basahnya ya, Berasa. di plafonnya gitu. Ini tuh nggak basah sama sekali, baunya bau pandan. 3 hari kagak hilang-hilang. Terus semenjak kejadian itu juga sering banget bunyi-bunyi kenceng gitu di kamarnya dia. Dikencingin tuh, dikencingin apaan? Terus pernah gue kan nggak bisa tidur tuh ya. Terus di samping kamar gue itu ada yang nangis. Terus gue langsung teriak manggil mak gue. Akhirnya gue ditemenin tidurnya. Nah udah tuh, gue kira kan udah ya, orang nggak gangguin gue lagi. Ternyata dia nggak kapok-kapok. Pokoknya setiap itu orang ngirimin kayak gitu, adiknya bapak gue tuh selalu nelpon dikasih tahu nih sama adiknya bokapnya. Terus adiknya bapak gue bilang, ini mau gimana, mau dibalikin, mau dibalas gitu. Terus mak gue sama bapak gue nggak mau, kalau dibalikin kan ntar sama aja anjir, nggak ada bedanya mak gue sama bapak gue sama tuh orang. Bener juga nih. Ya udah akhirnya rumah gue dipagerin tuh, terus dijagain. Nah sampai sekarang jadi kalau ada telunya itu udah langsung auto kebakar. Dijagain sama something. Aduh, gue merinding aja. Berarti pagar lah. Iya, pagarnya. Merinding. Nih, dukun gimana kun? Pas, tar kita kebetulan kita datang dukun. Dukun dari Moskow. Dari Moskow yang Datang dari Moskow. Itu apa anjing? Apa tuh? Gokil. Lihat apa tuh? Gue nuru kelibatannya. Yang mana nih? Lanjut. Nih lanjut nih. Tapi pernah bapak gue kan sakit ya, terus gue sama mama gue lagi ngobrol di kamar gue, terus tiba-tiba bunyi barang jatuh kenceng banget. Terus pas mak gue samperin, ternyata kipas angin di kamar mak gue jatuh. Pas ditanya ke bapak gue, katanya kesenggol sama yang jagain. Kesenggol sama yang jagain gitu dah. Badannya gede. Tuh orang nggak ada kapok-kapoknya anjir, sampai sekarang masih ngirim kayak gituan. Gitu. Terus gue di sini kan mungkin lu bisa kirim Nah apa? Oh iya, nggak Gak begitu. bisa gue edit, pusing aja ntar gue. Oh iya, Blok banget. kan apa namanya? Mungkin bisa kirim foto. Mungkin bisa kirim foto gitu kan. Ditanya, mungkin ada gitu. Nah kebetulan dia ngomong, kebetulan fotonya gue masih nyimpen di di HP emak gue. Emaknya dia apa dia bilang gitu. Kirimin dah nih, dikirimin nih. Tuh pokoknya ntar ada dah di Yayut ya, dikirimin. Iya ada tuh. Di sini tuh bentuk fotonya, ya ntar ada dah pokoknya. Ada berapa nih? Ada 3. Itu yang pertama. Yang 2, 3, 4 yang bentuk kafan sama kain kasa sama rambut mayat, sama yang bentuk penampakannya dari situ. Iya, yang sampingnya ada yang di notis sama dia itu penampakan. Gitu. Terus udah bla bla bla. Gue tanya nih, emang sampai sekarang itu orang masih kayak gitu? Masih, nggak ada kapoknya. Udah gitu bilang, sekian, terima kasih, dia bilang. Udah nih kayak gini aja podcastnya. Kagak lah ditanggepin. Nih gimana? Seorang dukun dari Moskow. Biasanya dari Moskow tuh ilmunya tinggi. Iya. Itu fotonya, kata fotonya. Punya kasur, jangan yang ada raknya. Iya. Jadi yang langsung. Gue baru tahu loh, sumpah itu kayak gitu ngaruh. Apa sih kalau kayak gitu sih gue emang udah tahu. Kalau misal katanya sih itu baru katanya doang. Kalau jadi tuh kalau misal buat kiriman kayak gitu katanya tuh yang di yang pokoknya kasur ada kolongnya itu kayak gitu. Tapi kan gue jangan sampai ya nggak tahu juga ya kan. Tapi kasur yang ada kolongnya gua ada, lu ada? Nggak ada. Itu makanya gue dulu tuh parno pak. Kali. Iya dulu. Oh lu mungkin karena film-film. Mungkin iya, kebanyakan nonton film setan. Kakak gue kan cuma buat film setan. Jadi yang salah ngeliat adegan yang di kolong kasur ada setan tuh gue nggak mau. Parno. Gue bilang sama mama gue kasur jangan sampai Yang berkolong. nih lah gitu. Wah ada juga yang ada tempatnya cuman nggak berkolong. Nggak berkolong, iya ada juga. Yang nggak pakai kaki. Lu gue tahu rumah lu. Kalau gua
gimana nggak ada kolongnya, kasur aja nggak punya ya. Di lantai Ya, kasihan ya. Mungkin open donasi buat Ya bisa nanti ada linknya. ada di bisa. nih di sini kali ya deh. Bentar nih di sini Ada nih ada. link Kita kitabisa.com. bisa bantai. IKEA. Kita bisa bantai. Kita Bantu Yuda untuk beli kasur. kita bisa slash kita bisa slash Yuda Bantai. untuk di Yuda. Kita bantai. Dia kesel Kenapa sih dia, dia kesel aja dia Bang. Heran Ntar gue kirimin santuy. Ya gitu takupin pengalaman pribadi lu pernah nggak dikirimin santet kayak gitu? nggak pernah gue. Cuman Enggak hal-hal Tapi ada. kalau hal-hal horor ada ya mungkin ya dari Horoskop. iya kalau hal mistis sih Tadi dulu ini ke ini dulu Iya, ke santet kalau ini- enggak ke santet dulu. Lu pernah ada? Mungkin pribadi lu nggak pernah. alhamdulillah nggak pernah, cuman kebanyakan keseringan dengar cerita orang. Enggak, saudara gitu nggak ada. Nggak tahu juga, gue nggak pernah nanya sih. Lu cok nggak ada gitu. kali. Cuman kalau gue sih nggak pernah ngerasain, cuman kalau orang lain mungkin lihat kalau di rumah gue dulu Yang lama yang di kalau itu gang banyak, masjid. iya. Kalau apa ada sih sebenarnya saudara gue ya kan, saudara gue tuh jadi cuman nggak tahu ya sama apa enggak nih, santet apa enggak, jadi tuh saudara gue tuh udah nikah kan ya kan, udah tua juga ya kan, bisa Ulang dong, ulang. Titit. Lagi cerita. Oh iya. Anjing ini kacangin. bisanya begitu anjing. Iya, lanjut, Ya kan? lanjut. Jadi tuh kayak buat hubungan renggang aja gitu, jadi dia dikirim-kirim kayak buat Iya. hubungan renggang, jadi tuh kayak buat pisah. Iya. Jadi tuh yang ya, Pisah apa, maksudnya? pisah Ranjang. iya Apa? Cerai? cerai kayak gitu kayak dikirim-kirim kayak gitu. Jadi tuh sampai keluarga gue juga ya kan, sampai kayak udah WA yang si cewek ini nih udah kayak gitu kan, udah itu di blok makanya keluarga gue tuh bilang apa Nel Ampir gak salah kayak gitu. Iya karena Kalau- dia karena Dia dia Nel Ampir, Bang? sebutan si cewek buat si cewek ini gitu. Iya orang jahat ya kan. Udah kayak gitu waktu itu kan sampai gue cari juga tuh sama rumahnya nggak ketemu juga. Jadi tuh katanya itu teman kerjanya buat di ranjang. Jadi tuh sebenarnya tuh kayak si suaminya itu nggak suka. Nah si cewek ini suka, jadi gimana caranya tuh buat ngerebut gitu dah, buat ngerebut. Nah, Ini cara lain menikung ya? iya Cara bahaya goib banget, Cok. nih. Cara goib ya? Terus kan udah tuh ambil sih sampai sekarang udah enggak lagi, alhamdulillah udah enggak lagi, pensiun soalnya. Bentuk fisiknya lu pernah lihat gak? Maksudnya kayak tadi kan dia dikirimin apaan gulungan kasa Kalau gue dalamnya. nggak tahu dah kalau bentuk fisiknya, soalnya apa saudara gue juga cerita kayak sama kayak gitu, cerita susah tidur kayak gitu, pokoknya yang dibahas tuh tiap hari ada aja kayak berantem mulu udah kayak gitu. Iya bisa gitu. Kayak gitu. Kalau bentuk fisiknya sih Yang nggak tahu bikin dah. kecot gitu ya. Gitu. Gak pernah. Apa gue sih nggak pernah. Saudara. Mungkin kalau kakek gue kalau nggak salah ya, bapaknya mak gue. Ya mungkin inian kali ya, apa namanya, yang kirimin kayak yang begitu itu apa namanya, santet gitulah, yang mau gituin ke orang itu biar celaka itu kok nggak salah. Oh ini tujuannya biar celaka. Iya, Kalau ini kan saudaranya. pengalaman Yuda kan tentang buat pisah ya. Bisa. Ini buat celaka. Ya ini saudaranya apa siapanya gitu, dia ngirimin ke kakek gue tuh. Pas dia ngiriminnya nggak kena mulu, nggak kena mentala ke Ke dia- oh, ke orang lain. mentala. Nah gitu lu ceritain ke diri dia sendiri apa? Nah itu Oh ujungnya ke situ. iya, Oh mentala ujungnya berbalik ke dia lagi. balik ke dia lagi. Gara-gara kakek lu ya? Iya. Kakek lu kuat lah ya ibaratnya. Wah, iya. Mental lagi ke dia, pas udah kena ke dia orangnya mati. Oh yang itu tuh yang Iya. ngirimin. Nah sekarang keluarganya dia kalau ada apa namanya lebaran gitu, Nggak enak ya. istrinya dia, kalau masalah istrinya dia nggak ke tempat Nggak nyatu kakek lah gua gitu. lagi ya, yang Iya. di situ cuman kayak cucu-cucunya anak-anak itunya doang. Mungkin nggak enak kali ya. Iya. Atau Apa takut. ya, ya takut mungkin, Takut dibalikin lagi atau Sebenarnya makanya. malu. Lebih ke malu sih kalau gua. Iya. Apa istrinya kan tadi? Ya bilang ya mungkin dia malu lah suaminya kayak gitu ya kan. Iya. Aduh suaminya ini apa? Anaknya? Anak kakek lu? Suaminya itu Ada kayak bukan anak dah, kayak saudara gitu. Saudara doang? Iya. Saudara jauh atau bisa ipar gitu enggak? Iya. Enggak lu nggak tahu detail ya? Nggak tahu. Di Jawa? Jauh. Kalau dari lu Gua gitu ya. ada. Gua ada cuman lupa. Banyak gua. Ya lu tau lah. Iya. Nah ini gue ya kan gitu. Paling sih sensitifnya masalah
harta. Emang Iya, sebenarnya sensitif. Biasanya nggak kayak jauh. gitu yang serakah duluan kena pasti Itu begitu. rebutin harta warisan segala macem. Lu pernah nggak punya pengalaman saudara atau siapa gitu yang lu saksiin gitu misalnya dia sakit nih tapi secara rekam medis dia nggak sakit. Oh iya gue tahu. Tapi goib. Lu punya nggak? Enggak. Lu punya nggak? Gue punya. Kaki gue gitu. Tapi gue walau alam ya nggak tahu kan. Tapi waktu itu setahunan sebelum kaki gue meninggal tuh ada Pak Haji tuh yang gue ceritain Cok. Pak Haji orang-orang Pak Haji tuh ya kan. Ada deh tuh dia ngapain tuh mandi kaki gue apa gitu. Katanya di mana ya? Kan dia stroke sebelah kan. Stroke Ringan lah gitu. stroke ringan sebelah kan. Sebelah kiri. Iya, sebelah kiri. Oh yang cerita itu tahu gue. Iya. Di mana ya di di pinggang apa? Yang bambu kan? Bukan. Oh, kata berak bambu. Iya, tombak. Oh, tombak, iya, Kalau tombak. bambu buat nangkalnya kan. Tombak. Ini di pinggang apa ya? Nah, gitu dimandiin tuh, mandiin. Enggak tahu tuh dia apain. Keluar lewat jubur. Apa? Bahasa lain anus. Zubur ya? Iya, keluar lewat zubur. Bentukannya tombak. Sekecil banget, ujung mungkin ya, ujung tombak kali ya. Tombak. Segini lah panjangnya, sekelingking lah nih, segini. Gitu. Sampai nangis kan. Ya lu tau lah kesakitan Iya, ya. sakit loh pasti. Gitu. Gue pikir kan dari situ sembuh kali ya. Udah tuh ilmu gue. Terus segala. Pengalaman gue banyak sih kalau gue banyak. Udah. Ya lu tahu dah sebagian, ya kan. Nah, yang kan gue punya itu, gue masa ceritainnya gitu. Terus apa lagi? Taruh. Mungkin pesannya kali Cok buat orang-orang yang sirik itu jatuhnya latar belakang menurut kita nih masing-masing Cok. Menurut lo kan Cok. Latar belakang tuh orang ngirim sesamping ya apa teluh ya? Iya teluh ke itu menurut lo latar belakangnya apa? Mungkin apa ya? Kayak misalnya ada kecemburuan juga mungkin ya. Gua enggak tahu sih. Iya. Kalau Bisa dari- jadi. Iya enggak tahu atau dari keyboard. Kalau yang dari cerita Yuda mungkin cemburu, terus kalau dari ceritanya dia orang yang nggak suka gitu. Enggak nih tentang dia aja, orang dia. Iya, orang yang nggak suka. Nggak suka ya. Nggak suka. Terus ya kan gue tanya kan, lu tahu orangnya? Gue bilang gitu. Tahu. Nah dia tahu nih, tapi dia nggak ngasih tahu gue siapa detailnya atau saudara atau gue nggak tahu. Apa? Yang pasti dia tahu orangnya. Biasa sih kalau misalnya orangnya yang cerita ini tahu nih, kalau buat negor juga ngeri ntar sampai nuduh kan. Ya kan Iya, makanya dia salah makanya juga dia diem aja. Kayak diem juga kayak gitu sih. Gue juga sebenarnya ada cerita lagi. Temen gue cerita ceritain temennya. Jadi itu hampir sama kayak gini. Jadi tuh dikirimin terus ya kan. Kayak bapaknya tuh sakit-sakitan ya kan. Sampai dia pengen kayak apa ya, pengen umroh nih. Dia sekeluarga pengen umroh kan. Oh gue tahu nih. Apa tuh? Nggak tahu dah. Bukan. Iya. Sekeluarga dia pengen umroh dah tuh ya kan. Nah jadi itu ada tuh salah satu kayak dia kan punya abang, entah abang apa gitu. Soalnya temen gue juga ceritanya nggak semuanya ya kan. Punya abang, jadi tuh abang itu dibuat sakit buat nggak Umroh. Berangkat. Entah itu abangnya entah itu bapaknya gitu, gue lupa, biar nggak berangkat. Nah akhirnya yang sehat-sehat tuh berangkat. Nah pas dia udah pada jalan sembuh abangnya. Iya Ya, itu sirik itu. Sirik. Kalau itu udah jelas sirik. Kalau itu sih emang sirik banget sama keluarganya. Ini dikirimin terus kan, jadi kan keluarganya dia juga bisa, jadi tahu sebenarnya ngirim kayak gitu, tahu sampai rumah dia kan sampai dipagerin Pagerin tuh ya kan. Gue juga Iya, gitu. jadi masuk bisa, cuman kayak yang kayak tadi tuh kayak langsung bakar atau enggak mentalnya juga kayak balik juga mungkin nggak parah kayak gitu. Bukti aja orangnya sampai sekarang kan ngirim. Sekarang juga. Iya, gue tahu. Faktor sirik lah. Faktor sirik karena tuh ibaratnya bisa dibilang tuh di kampungan itu ya, itu orang yang paling kaya, dan itu juga yang ini juga ya orang-orang yang dihormatin juga di kampungan itu. Tapi yang apa ya, yang dikirim itu padahal orangnya kagak sombong kayak gitu, Cok. Orang biasa aja, nggak sombong, emang Nggak mau kalah ya sih. Iya. mungkin. Ini kalau misalnya apa tuh dia di kampungan itu ntar misalnya amit-amit ya bapak yang nggak ada, udah jadi nggak ada yang dituain lagi di kampungan itu. Mungkin sedikit dari situ kali, dari sepuhnya ya. Itu jelas. Cerita temen gue tuh kayak gitu. Itu jelas sirik. Kalau ini kan karena kita nggak tahu yang ngirim siapa. Yang pasti sih orang-orang ngirim kayak gini tuh kalau kagak sirik
apa ya? Kalau nggak sirik, Ya, nggak suka, nggak demen iya. dia nggak. Kenapa ya enggak ngomong langsung aja? Iya ya. Mungkin ada juga yang dia, ya gue nggak tahu, mungkin dia di masa lalunya pernah punya problem, Iya, mungkin. Mungkin juga ya kan. sampai Iya. bikin sakit hati. Iya. kan. Masih ada aja ya yang ngirim. Iya tuh dia juga bilang gitu, Kak. Dia juga nggak percaya tuh dia dikirim-kirim gitu karena dia bilang masa iya sih zaman kayak udah canggih begini masih aja yang kayak gitu-gitu. Ada bener. Bukti nyata apa? Bukti fisiknya jelas banget. Dikirim ya. Ini ngalamin langsung. Iya. Gitu. Efeknya juga selain santet ini, jadi dia di rumahnya kayak hal mistis ya. Itu kan jadi ngikut gitu loh, ya kan? Pastilah. Ke bawah, iya, pasti. antara ada suara ini, suara itu Iya. gitu. Pasti sih sirik sih itu. Ya saran dari Gengbengs jangan dibalikin, benar. Iya, Ya kan? satu, Jangan balikin. jangan balikin karena kalau misalnya ini kan ilmu hitam nih ya. Iya. Kan ilmu hitam. Lu ngebalikin sama aja lu main ilmu hitam juga. Iya. Gitu, jangan sampai lah. Sama-sama salah lah. Iya, jangan sampai lu balikin karena gue udah bilang juga sama dia yang penting sabar aja karena orang-orang kayak gitu pasti rugi gitu. Pasti rugi lah. Contoh nyata ini dia tadi saudara bukan sih, Cok? Tadi enggak yang ngirimnya. Saudara juga ya? Iya, contoh nyatanya dia nih Sampai meninggal lagi kan? Iya kan, yang cowok itu ngirim sesuatu ke kakeknya berbalik, akhirnya dia yang meninggal tuh, yang itunya, ya gitu. Jangan dibaikin, benar, udah gitu intinya. Sabar aja, udah gitu kan. Lu dibantu juga nih sama siapa tadi bilang? Uaknya, jadi dijagain tuh rumahnya. Jadi kalau misalnya ada perlu datang langsung auto bakar. Penting sabar aja dah, lu fokus aja dah tuh sama kuliah lu ya kan. Sama karir dah ya. Orang yang- kuliah mau kemana juga ya. Lu jangan pedulin dah orang iri sama lu, biarin aja. Ntar dia yang rugi sendiri, buang-buang waktu ngurusin hidup lu. Oke, segitu ya kali ya. Oke, tetap semangat. Apaan kalau kata guru, tetap semangat. Guru WK. Enggak, itu mah KI itu mantan pelatih gua, enggak, udah skip. Iya. Ada si itu, Cok. Iya. Tetap semangat, tetap oke gitu. Ya pokoknya Semoga ini tuh. hari Terakhir. ini produktif. Produktif apa bangsat? Iya, anjir. Kantor anjing kerja. Iya. Coba lagi, Tur. Coba lagi ya, Guntur. Enggak, kita belum gini nih. Kita belum gini. 1, 2, 3. Ya, tumpah. Pokoknya segitu aja Geng Podcast episode berapa, Cok? Episode 15. 15 yang tersedia nih mulai dari 15 ya. 15. Iya. Mulai dari 15 ini tersedia di IGTV nih. Tapi tetap di Spotify ada. Masih ada. Gak keras ya, 15 sudah bisa beli stand mic. Bisa beli mic. Iya, itu ya rezeki. Rezeki. Alhamdulillah banget nih. Gitu pokoknya. Sampai bisa bikin garasi kan. Nih, ini belum yang terupdate nih ya. Iya. Belum yang terupdate. Logo. Ini belakangnya goa. Curug. Ini kelar gini kita langsung berangkat ke Curug. Iya, gitu. Ntar kalau mau ikut dikabarin. Iya. Kelar podcast kita langsung keluar, Cok. Panas. Segera banget ini. Oke, sekian dari Gengmes Podcast episode 15. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Jangan Kalau misalnya ada yang dengerin kita masih main kayak ilmu hitam, mending gak usah dah ya. Oh iya, Jangan yang dah, denger sumpah. tuh. Soalnya kan udah ada bukti nyatanya nih dari sahabat kita nih, Guntur kan saudaranya sampai- dari Moskow. Iya, dari Moskow sampai meninggal lagi kan. Oke, Jadi tuh ilmu hitam tuh nggak baik. Ilmu putih aja. Putih. Yang baik. Iya, pokoknya lakukan hal-hal yang baik lah. Iya. Mau didengerin ya, tolong. Oke, sekian dari Gengmes Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spontan. Udah. Udah. Lu kalau ngomong gede lagi tuh suara lu. Kan gue tadi nggak ngomong. Gua cuma ngomong nih. Gue cuma ya gitu. Gue kagak ngetes. Mantap. Semuanya kena, tangan, kaki. Semuanya kena, mantap. Udah nih. Ya.